keistimewaan di atas sekian manusia. Keistimewaan yang paling patut kita syukuri adalah keistimewaan iman kepada Al-Quran sebagai satu-satunya kitab suci yang terpelihara dalam segala segi. Terpelihara bacaannya, walaupun para ustaz yang mengajar Al-Quran di situ gak pernah dengar Rasul, gak pernah juga mendengar suara sahabat, insya Allah tidak akan jauh dari bacaan Rasul dan sahabat. Dan tidak ada rekamannya juga, tidak ada rekaman Rasul, rekaman sahabat. Namun karena Allah yang memelihara, sehingga sampai saat ini bacaan Al-Quran tetap terpelihara. Yang namanya pengucapan huruf nun mati menghadapi shad beda dengan nun mati menghadapi sin sejak dahulu itu sampai sekarang. Itulah salah satu bukti bahwa Al-Quran dipelihara oleh Zat yang menurunkannya. Dan Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tulisan Al-Quran pun terpelihara. Tulisan kitab dalam Al-Quran terulang sampai lebih dari 200 kali tanpa huruf alif kecuali 2 tempatnya, yaitu surat Al-Kahfi ayat 27 dan surat An-Naml ayat 1. Itu yang pakai alif. Tentunya tidak mungkin terpelihara seperti itu kalau tidak punya makna. Dulunya bagaimana tulisan Al-Quran? Kan tulisan Alkitab memang tidak pakai alif, tapi ada jabar ngantung kata orang pahlawan. Tapi kata orang Jogja enggak jabar lagi tentunya. Jatuh ya. Dulunya bagaimana huruf Al-Quran? Dulunya tidak ada harokat sama sekali, apalagi tanda baca untuk tanwin berbeda. Antara tanwin untuk idhar, untuk ikhfa sekarang berbeda. Dulunya jangankan tanwin, ketik saja enggak ada. Inilah Al-Quran zaman dulu. Yang masuk belum? Sudah masuk. Ya. Silakan baca. Dikasih hadiah nanti banyak baca. Nah inilah Al-Quran zaman dulu, gak ada titik, gak ada harokat. Saya bacakan sebahagian ya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa minan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wala hudan wala kitabin munir falya'tu yudilla 'an sabilillah law fid dunya khizyun wa yudhiquhu yawmal qiyamati 'adzabal hariq. Kalimat yawmal qiyamah, waw, mim, qaf, ta, ada titiknya? Enggak jelas. Inilah tulisan zaman dulu. Berarti para sahabat pintar-pintar ya. Janganlah sekali-kali kita ikut berita umat Islam tertinggal. Enggak. Umat Islam sangat maju dalam berbagai segi. Nah, dari huruf-huruf seperti ini, ternyata dari dulu kalimat yaumal qiyamati, ya-nya ini tidak pakai alif dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, tulisan Al-Quran adalah dari Allah. Ada orang yang mempertentangkan, kan Rasul tidak bisa tulis, tidak bisa baca, tidak bisa tulis atau tidak menulis, tidak mampu membaca ataupun tidak perlu membaca. Rasul tegaskan dalam surat Al-A'raf, An-Nabi Ummi. Rasul itu Nabi yang ummi. Apakah Rasul itu tidak tahu cara menulis atau tidak perlu menulis? Tidak menulis belum tentu tidak tahu menulis. Tidak membaca huruf belum tentu tidak tahu membaca huruf. Buktinya sewaktu beliau perjanjian Hudaybiyah, menyuruh penulis untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, ditulislah Bismillahirrahmanirrahim.
Lalu kata Rasulullah, uktub hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah. Sekarang tulis, inilah perjanjian perdamaian yang disetujui oleh Muhammad Rasulullah. Kata Suhail bin Amr, pakai Rasul segala. Jangan pakai Rasul dong. Terus aku Suhail bin Amr, engkau Muhammad bin Abdullah. Rasul bersabda, wallahi inni Rasulullah wa inni Muhammad bin Abdullah wa in kadzabtumuni. Ya, aku memang Muhammad Rasulullah dan aku memang Muhammad bin Abdullah. Cuma kamu mendustakan aku. Kadzabtumuni, bukan jahiltumuni, bukan lam ta'rifuni, tapi kadzabtumuni. Kamu tahu aku Rasulullah, cuma kamu mengaku aja kan? Itu kira-kira. Dan itu dalam posisi Rasulullah di tengah-tengah musuh. Dan mereka punya mesin kuat, tapi Rasulullah tidak ragu-ragu mengatakan, kamu membohongi aku. Kemudian di belakang Rasulullah kan menolak, jangan diganti, tetap saja Rasulullah. Berantem siap kok. Tapi Rasulullah tidak apa-apa, ganti saja. Ali berkata sebagai penulis, wallahi inni la amhu Rasulullah. Demi Allah tidak akan menghapus kata Rasulullah. Maka oleh Rasulullah diambil. Sini tulisannya, diambil catatan yang dipegang oleh Ali, langsung oleh Rasulullah dihapus kata Rasulullah dan diganti bin Nabi. Itu hadisnya riwayat Bukhari. Jadi pernyataan bahwa Rasulullah tidak tahu baca itu pemahaman terhadap makna al-ummi. Makanya namanya pemahaman produk manusia. Al-Quran firman Allah dipahami oleh para ulama, maka hasil pemahaman para ulama bukan Quran. Tafsir yang sampai saat ini jumlahnya demikian banyak tetap bukan kitab suci. Yang namanya kitab suci Al-Quran. Sekian banyak ilmu tajwid disusun, ilmu tajwid bukan Al-Quran, ilmu buatan manusia. Tapi membaca Al-Quran dengan benar itu dari Allah. Jadi mana Quran ini? Ya. Ini jelas yang saya pegang ini bukan Quran tapi mushaf Al-Quran. Lalu saya buka, terlihat tulisan, ini kitab namanya, kitab wahyu. Lalu saya baca, itulah Quran. Quran itu terdengar, kitab itu terlihat. Sudah ditutup seperti ini, mushaf namanya. Lalu yang barusan saya bacakan, lalu diingat-ingat, itu zikir namanya. Kemudian aturan yang sudah kita temukan dalam mushaf ini dan Quran ini, aturannya kita jadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat membedakan mana hak mana batil. Itu Furqan namanya. Baik Furqan, Quran, zikir, kitab semua turun dari Allah. Sehingga ada orang yang pandai membaca Al-Quran dengan bagus, tapi belum tersentuh dengan rahasia makna yang dibalik tulisan. Artinya dia sudah mendalami makna Al-Quran, tapi belum mendalami makna kitab Allah. Sudah diperhatikan tulisannya, diperhatikan bacaannya, tapi belum menjadi amal kehidupan sehari-hari. Dia belum mendapatkan Furqan yang turun dari Allah. Sudah diperhatikan ini hak ini batil, dibaca dengan baik, diperhatikan tulisannya, tapi belum mau menghafal. Dia belum mendapatkan nikmat zikir. Zikir sangat erat hubungannya dengan hifdzul. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Terbukti bahwa 4 istilah Quran, kitab, zikir, dan Furqan semuanya ada kalimat nazalah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kalimat anzalna
beda dengan nazzalna. Untuk Al-Quran ada nazzalna, ada anzalna, dua-duanya ada. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Quran anzalnahu. Lalu dalam surat Al-Insan, inna nahnu nazzalna dzikra. Untuk Al-Quran ada anzala, ada nazzala. Demikian pula untuk Al-Kitab ada anzala, ada nazzala. Fadhal Syekh, fadhal. Nah, kalimat nazzala dengan anzala jelas berbeda. Dan ini digunakan untuk Al-Quran dan untuk Al-Kitab. Inna anzalna Qur'an Arabiyya, inna nahnu nazzalna dzikra, inna nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Untuk Al-Quran ada nazzala, ada anzala. Demikian pula untuk Al-Kitab ada nazzala, ada anzala. Nazzala 'alaika al-kitaba bil haqq, huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat. Tapi untuk zikir, inna nahnu nazzalna dzikra, pakai nazzala saja. Untuk Al-Furqan juga, tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Nah, 4 nama Quran, Kitab, Zikir, Furqan, semuanya nuzul dari Allah. Hanya ada turun sekaligus, ada turun bertahap. Untuk dijadikan sebagai Furqan tidak sekaligus, pakai kalimat nazzal furqana ala abdi. Demikian juga untuk dihafal tidak sekaligus, inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafizun. Tapi tulisan secara berangsur dan juga sekaligus. Karena ada kalimat nazzala 'alaikal kitab berangsur, huwa alladzi anzala 'alaikal kitab, itu sekaligus. Karena turun kepada Rasulullah di awal dengan bertahap, di akhir dengan sekaligus dibacakan. Bahkan Rasul bersabda, aqra'ani Jibril ala harfi, falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila 7 ahruf. Rasul menegaskan, di riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad, Jibril membacakan kepadaku pertama 1 qaul, aku minta tambah, ditambah lagi, tambah, minta tambah lagi, sampailah akhirnya berakhir dengan 7 huruf. Nah, tentu setelahnya turun semuanya dibacakan kepada Rasulullah secara sekaligus. Ini berkaitan dengan masalah makna Quran, Kitab, Furqan dan Dzikir. Semuanya turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlandaskan bahwa kitab itu turun dari Allah, maka apabila kita temukan tulisan Al-Quran berbeda dengan bacaannya, atau bacaan Al-Quran berbeda dengan tulisannya, itu bukan diberikan bacaan, ditulis, diberikan tulisan, dibaca, bukan, tapi bacaan dari Allah, tulisan juga dari Allah. Saya sering mengungkap di beberapa tempat, di dalam Al-Quran banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan dan banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan. Dan saudara bingung sana. Nah, saya ungkapkan sekarang tentang kalimat yang barusan dari surat Al-Baqarah. Kalimat Al-Kitab, kurang besar ya tulisannya, dari belakang mungkin kurang jelas. Sekiranya dari Allah cuma bacaan dan ditulis oleh para penulis sesuai aturan tulisan, maka alif lam mim akan ditulis seperti ini, kan? Karena sesuai bacaan kan, alif lam mim. Tapi ternyata tidak demikian.
Justru tulisan alif lam mim hanya terdiri dari 3 huruf. Ini memberi makna bahwa tulisan dari Allah, bacaan juga dari Allah. Terus tulisan Alkitab, dari Alkitab tulisannya seperti itu, tidak pakai alif. Kalau sekiranya dari Allah diturunkan hanya bacaan, baru ditulis sesuai aturan penulisan, tentunya kita harus pakai alif. Tapi ternyata tidak. Tadi saya ungkapkan bahwa tulisan Alkitab yang pakai alif saya temukan di 2 tempat. Utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, itu ada tulisan alifnya, surat Al-Kahfi ayat 27. Kemudian tilka ayatul kitab wa Qur'an, tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin fi surat An-Naml. Itu ada tulisan kitab di situ, tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin. Kitab di situ pakai alif. Di tempat yang lain tidak ada alif. Kalau bukan karena ada makna di balik penulisan itu, tentunya samakan saja tulisan kitab semuanya atau tidak semuanya. Wallahu a'lam, ini adalah hanya ijtihad pribadi yang mungkin banyak salahnya daripada benarnya. Saya mengambil makna bahwa ketika tulisan Alkitab seperti ini ditulis tanpa alif, artinya ketika kita mendengar kitab, satu yang harus kita imani untuk dibaca dengan benar sesuai dengan yang diturunkan kepada Rasul. Tapi ketika melihat tulisan, ternyata yang harus kita imani semua kitab yang datang dari Allah. Karena kitab yang tidak pakai alif bisa dibaca al-kutub. Kutub maknanya banyak kitab. Jadi tulisan memberikan gambaran pentingnya mengimani semua kitab. Bacaan mendorong kita untuk memperhatikan apa yang harus kita baca, cuma satu, yaitu Al-Quran. Itu dengan adanya 2 cara tulisan. Makanya surat Al-Kahfi, watlu ma uhiya ilaika min kitabik, perintah membaca kepada Rasulullah ditujukan khusus membaca satu kitab. Makanya tulisannya pakai alif di situ. Kita lihat ada di bawah. Ini di ayatnya. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila kalimati wa lan tajida min dunihi multahada. Ini pakai alif. Demikian pula pada surat An-Naml ayat 1. Qasim tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin. Wallahu a'lam, saya baru menemukan 2 tempat ini saja yang pakai alif tulisan kitab. Dua-duanya memang menjelaskan tentang kekhususan wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu untuk surat An-Naml, hakikat adanya mukjizat Al-Quran yang merupakan satu kesatuan dengan mukjizat kita. Sementara dalam surat Al-Kahfi, perintah yang ditujukan kepada Rasulullah untuk membaca satu saja yang harus dibaca. Untuk diimani, semua kita harus kita imani. Ini salah satu makna tulisan. Dan ini baru sampel ini. Namun lebih Pak. Ini sampel, judulnya Mukjizat Huruf Al-Quran dan Tafsir Qiraat. Sudah dicetak, cuma belum dikirim. Saya kemarin hari Kamis nanya, gimana hasil lagi percetakan? Udah bisa diambil sekarang? Belum dijahit, katanya. Udah cetak, oh iya betul. Tadinya mau dibawa ke sini gitu. Sebenarnya satu diperlukan. Wah belum siap, dan satu takut jelek. Bilang nggak apa-apa. Jadi mah baru istilahnya dummy. Baru sampel saja dari percetakan, dan yang jadinya insya Allah lebih bagus dari ini. Ini baru saya bahas surat Al-Fatihah tambah Al-Baqarah 51 ayat. Ini baru 58 ayat yang saya bahas. Ini sekitar 480 halaman. Jadi yang antara ini yang saya bahas tadi, kita kenapa tidak pakai alif di beberapa tempat dan pakai alif di 2 tempat. Demikian pula kalimat razaqnahum yunfiqun. Itu kan ada alifnya tuh, bacaannya, tapi tulisannya tidak ada.
Kenapa kau tidak pakai alif? Tentunya kalau sebelum ada titik, rozakna dengan rozaktu sama itu. Rozakti sama. Jadi dulu sebelum ada titik, kalau tidak mendengar bacaan, boleh jadi membacanya kita rozaktahu, rozaktuhu, rozakna. Pas dibacakan oleh guru, maka dibacakan rozaknahu yunfiqun. Baru diketahui bacaannya yang benar seperti apa. Ada apa di balik tulisan tersebut berbeda dengan bacaan? Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata nahnu. Bagi Allah, nahnu dengan anak itu juga. Bagi kita, nahnu menggambarkan ada kelemahan perlu yang lain. Allah menggunakan kata nahnu yang berarti kami, itu menunjukkan keagungannya di atas kata-kata nahnu yang dipakai oleh orang yang lain, oleh manusia. Mungkin kalau ada istilah maha dipakai kata ganti nama orang, Allah menggunakan kata kami, bolehlah kita mengatakan Allah itu maha kami, boleh. Kamu menyebutkan kami karena semua banyak, buat Allah satu. Allah menggunakan kata kami. Dan razaqnahu memberi makna bahwa dari segi penilaian rezeki begitu luas, menunjukkan keagungan Allah. Tapi sumber rezeki cuma satu, yaitu Allah. Dilihat dari tulisannya memberikan gambaran kepada ketauhidan, dilihat dari segi bacaannya menggambarkan tentang keagungan. Itu antara lain. Kemudian saya ambil contoh yang lain, surat Al-Baqarah ayat 37. Ayat yang biasa kita baca dengan riwayat Hafs, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Tapi kalau Ibnu Katsir beda bacaannya, nanti Syekh akan lebih menjelaskan. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ini juga pakai diimatkan dan dua harokat. Nah, ketika dibaca Adamu dengan Adama beda makna tentu. Ketika kalimat dengan kalimatun beda makna. Tulisannya sama dan kalimatin ditulis tanpa alif. Maka dalam bahasan ini ada tinjauan tulisan, ada tinjauan qiraat. Hubungan satu qiraat dengan qiraat yang lain sangat erat tinjauan maknanya. Makanya saya kasih judul ini Mukjizat Huruf Al-Quran dan Tafsir Qiraat. Wallahu a'lam, pembahasan mukjizat huruf Al-Quran dan tafsir qiraat ini apakah ini buku pertama atau buku keberapa yang saya belum menemukan di tempat yang lain. Sehingga sewaktu saya ditanya juga, ini literaturnya kitab apa? Enggak ada sedih. Terus kalau tidak pakai literatur bagaimana? Saya yakin kalau ada literatur itu ditulis oleh orang yang tanpa literatur itu. Bisa dipahami? Iya. Kalau ada orang yang lebih dulu menulis tentang hakikat mukjizat Al-Quran, lalu saya jadikan bahan rujukan, pasti dia menulis tanpa rujukan ya? Karena dia menulis pertama kan? Apa salahnya kalau saya juga memohon kepada Allah bimbingan untuk menggali makna seperti itu? Ya termasuk tadi kalimat kitab tanpa alif sekian ratus, kalimat kitab pakai alif di dua tempat. Kalimat razaknya kenapa tidak pakai alif? Sepakat semua ulama qiraat membacanya razaknahu. Enggak ada perbedaan. Baru di tempat yang lain ada perbedaan. Umpamanya di dalam surat Maryam. Saya juga ngambil untuk memahami razakna sama dengan razaktu tulisan, karena di beberapa tempat ditemukan kalimat nahnu dibaca anak ada. Sekarang akan masuki kepada bacaan surat Al-Baqarah ayat 37 ini. Inilah bacaan Ibnu Katsir, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatun, sedangkan yang lainnya fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin. Baik, insyaallah. Alhamdulillah.
Bacaan ini adalah qiraah umumnya ulama qiraah selain Ibnu Katsir. Adapun Ibnu Katsir membaca dengan bacaan yang berbeda, yaitu qiraah Adam berkali. Qiraat pertama menjelaskan bahwa Adam menerima kalimat dari Rabbnya. Sementara qiraah yang kedua menjelaskan bahwa kalimat menerima Adam dari Rabbnya. Gimana sih kalimat menerima Adam? Logika kita nggak nyampe, iman dulu. Kedua qiraah ini saling menafsirkan antara satu dengan lainnya. Artinya, dua qiraah ini menjelaskan tentang hakikat taubat nasuhan yang dicontohkan Adam, yaitu Adam berinteraksi dengan kalimat taubat. Sekiranya Adam sedang tinggal diam, maka kalimat taubat mendatanginya. Dan sekiranya Adam menerima kedatangannya. Sekiranya kalimat taubat sedang tinggal diam, maka Adam yang mendatanginya, lalu kalimat taubat yang menerima kedatangannya. Ini bahasa apa yang ini? Praktiknya bagaimana? Setelah Adam menerima kalimat dari dan kalimat pun menerima Adam, maka keduanya menjadi satu kesatuan. Sehingga taubat bukan sekedar satu perbuatan, akan tapi merupakan sifat yang menyatu pada diri pelaku taubat seperti Adam. Taubat inilah yang disebut dengan taubat dan nasuhan, yaitu taubat yang selalu menasihati, memberi nasihat dimanapun berada, dan tidak membiarkan orang yang telah bertaubat kembali berbuat dosa. Itu bila dibaca dua bacaan, tapi dibaca satu bacaan cuma satu arah. Itu maknanya. Nah, panjanglah kalau dibahas masalah ini. Yang kita kembali lagi kepada makna huruf, rahasia atau mukjizat huruf Al-Quran. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 9. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una dengan yakhda'una, tulisannya sama. Padahal bacaannya jelas berbeda, maknanya pun berbeda. Kalau dibaca yukhadi'un, itu memberi makna bahwa tipu menipu berlangsung dari dua arah. Kalau yakhda'un, tipuan berlangsung dari satu arah. Nah, dengan adanya tulisan yang sama antara yukhadi'un dengan yakhda'un, harus ada makna yang memang mengantarkan kesatuan. Tapi kalau terjemah, saya mampir dulu ke mana terjemah dulu ya sekarang sebelum pembahasan mukjizat huruf. Dan ya, kalau memang susah paham ini pada selewat sih. Nanti kalau sudah bukunya tercetak, kita kaji bertahap halaman per halaman baru itu. Sekarang mau bikin penasaran aja dulu. Gak bisa tidur biarin aja. Departemen Agama menerjemahkan yukhadi'una Allah dan amanu, mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar. Ini terjemahan Departemen Agama. Ada terjemahan yang lain. Dengan pernyataan semacam itu, orang-orang munafik telah mendurhakai Allah dan mengelabui orang-orang beriman, namun mereka tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya hanya mengelabui dirinya sendiri. Ini terjemah tafsiriyah karya Ustaz Muhammad Talib. Studi terjemah ini juga perlu saya sampaikan agar ikhwan akhwat tidak beriman kepada terjemahan, beriman kepada Al-Quran. Nu'minu bi kitabillah, nu'minu bil Quran, wala nu'minu bi tarjamah. Terjemah salah satu bagian dari metodologi untuk memahami. Bagian, sekian banyak bagian lagi belum bisa dicapai. Terjemah bisa salah. Dan kita temukan sekarang dua terjemah jauh berbeda. Yang mana yang benar? Yang benar yang diterjemahkannya saja. Terjemahan ada kekurangannya bagaimanapun karena hasil pemikiran manusia. Studi terjemah sesuai dengan riwayat Hafs dan qiraah Asim. Dalam ayat ini, dari qiraat Asim dan dari ayat ini terdapat satu penulisan untuk dua bacaan. Ya, ini kan satu penulisan untuk dua bacaan, yaitu bacaan yukhadi'un dengan yakhda'un. Bacaan yang pertama yukhadi'un, bacaan yang kedua yakhda'un. Keduanya diterjemahkan dengan kata yang sama, yaitu menipu. Nah,
Silakan hasil kajian ini nanti pulang ke rumah langsung bikin tulisan kritikan di depan negara. Gimana yukhadi'un diartikan menipu, ya belum diartikan menipu, jelas berbeda dong. Tapi itulah hasil karya para ulama terdahulu. Mereka sudah mencurahkan upaya untuk membantu kita memahami. Jazakumullahu khairan jazaa. Jelas mereka tidak sengaja berbuat salah kan. Kalau ada kekurangan, membuktikan bahwa otak manusia hanya mampu digunakan untuk memahami bagian kecil dari makna Al-Quran. Perlu ditegaskan hal ini supaya kita semuanya jangan menganggap terjemah sebagai Al-Quran. Jangan menganggap kalau menafsirkan terjemah dipandang menafsirkan Al-Quran. Enggak. Tafsir Al-Quran baru mampu dilaksanakan oleh orang yang tahu bahasa Arab. Yang tidak tahu bahasa Arab bukan menafsirkan Al-Quran, tapi menafsirkan terjemah produk manusia, pemikiran manusia. Saya lanjutkan. Keduanya diterjemahkan dengan kata sama, yaitu menipu. Yang pertama dan dalam terjemahan yang kedua diterjemahkan dengan kata mengelabui. Ini kalau beragama artikan menipu. Kalau terjemahan Anatoli, terjemah tafsiriyah mengelabui. Dalam bahasa Arab dikenal istilah istiqaq, yaitu pecahan-pecahan kata dari satu akar kata terpecah hingga menjadi jumlah kata yang sangat banyak, bahkan di atas 100 kata. Semua pecahan kata yang tercantum dalam Al-Quran pasti mengandung makna. Lafaz yakhda'un dapat diterjemahkan dengan kata menipu, yang berarti adanya tipu daya yang dilancarkan dari satu pihak kepada pihak lain. Demikian pula mengelabui memberi makna bahwa perbuatan itu muncul dari satu pihak ditujukan kepada pihak lain. Berbeda dengan lafaz yukhadi'una yang memberi makna adanya tipuan datang dari dua arah. Kendati pun pada praktiknya tipuan datang hanya dari satu arah, yaitu dari kelompok munafikin kepada kaum mukminin. Namun demikian Allah jelaskan dengan lafaz yang memberi makna adanya peristiwa tipu menipu dari dua arah. Hal ini dapat dipahami bahwa orang munafik yang senantiasa sibuk untuk melakukan tipu kepada kaum mukminin, sebenarnya mereka pun merasa ditipu juga. Jadi walaupun orang mukmin belum melakukan balasan menipu orang munafik sudah merasa ada balasan. Itulah dengan bacaan yukhadi'un. Kenapa mereka sudah merasa ada bacaan ada balasan? Karena Allah yang mengatur segala-galanya. Atau mereka senantiasa dihantui dengan ketakutan adanya tipu daya yang sama akan menimpa mereka, kendati-pun kaum mukminin tidak melakukannya. Jadi dengan bacaan yukhadi'un Allah walladzina amanu, orang munafik menipu orang mukmin, tetapi sebelum sampai kepada kaum mukminin sudah duluan sampai kepada Allah. Karena pertama yukhadi'un Allah, baru walladzina amanu. Posisi kata sangat penting untuk kita kaji sedalam-dalamnya Al-Quran. Al-Quran itu kalau mendahulukan satu kata mengakhirkan kata yang lain tidak asal-asalan jadi. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi terulang-ulang? Khalaqas samawati wal ardi inna fi khalqis samawati wal ardi. Apakah ditemukan inna fi khalqil ardi was samawati khalaqal arda was samawati? Kan ingat? Langit lebih dulu disebut baru bumi. Tapi kalau hubungan dari manusia kepada Allah, bumi lebih dulu disebut. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis sama'. Dari manusia bumi dulu baru langit. Dari Allah langit dulu baru punya makna semua itu. Banyak dia yang sekali ada Al-Quran. Posisi kata, bentuk tulisan, qiraat lagi, sungguh banyak. Makanya kalau ada orang yang berkata saya beribadah berdasarkan Quran dan Sunnah, koma dulu ya, koma ya, jangan berhenti itu. Maksudnya apa? Saya berdasarkan Quran dan Sunnah sesuai pemahaman saya. Maksudnya gitu tuh.
atau saya beribadah berlandaskan pemahaman saya terhadap Quran dan Sunnah. Sebab Quran lebih luas daripada kita pahami. Ternyata belum saya temukan di Indonesia tafsir yang mendalami ilmu qiraat. Dan belum saya temukan di Indonesia ulama qiraat berbicara tafsir dari qiraat. Ada pesantren di Jawa Barat, pesantren qiraat sab'ah, tapi tidak dihubungkan dengan tafsir. Sekian banyak pesantren tafsir atau kuliah tafsir, tapi tidak membahas tentang qiraatnya. Allah Alam, makanya saya nulis ini apakah ini buku pertama atau sudah ada yang lebih dulu, tidak tahu saya. Dan ini juga baru sampai ayat 51. Jadi masih berapa ayat tadi ya? Masih panjang. Waktunya gimana? Saya masih ada waktu 5 menit lagi. 5 menit lagi baca salamnya cukup. Ya, dan saya upayakan di sini dalam buku ini ditampilkan gambarnya. Ini adalah ar-rasmu, artinya tulisan asli begini. Kemudian juga qiraat, ada yukhari, ada yaqda'un. Kemudian qari-qari'nya adalah Nafi' bin Katsir Abu Amr. Kemudian sisanya adalah membaca wa yaqda'un. Dan di sini ada makna-makna di balik penulisan dan juga di balik qiraat. Intinya buku ini adalah ingin berbicara tentang 3 hal utamanya. Saya bacakan saja 3 hal. Sekiranya istilah mukjizat huruf dan tafsir qiraat masih dipandang asing bagi sebagian umat, maka sebelum masuk pada pembahasan tentang apa arti dan maksud dari istilah tersebut, dirasa perlu untuk dikemukakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertama, penulisan huruf Al-Quran terbukti berbeda dengan penulisan hadits Nabi Muhammad SAW atau buku-buku berbahasa Arab. Pertanyaannya adalah, adakah karya ulama terdahulu yang menjelaskan rahasia penulisan ini secara menyeluruh dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas? Kalau belum ada, yuk kita mulai. Nomor 2, Al-Quran telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Al-Quran juga telah tersebar dengan berbagai qiraat yang dikenal dengan Al-Qiraatul Sab' dan Al-Qiraatul Ashr, 10 qiraat dan 7 qiraat. Pertanyaannya adalah, adakah terjemah Al-Quran yang memerhatikan qiraat sab'ah atau qiraat ashr? Ada enggak? Yang jelas saya temukan ternyata umpamanya wa id wa'adna Musa 40 lailatan, ini wa'adna terjemahnya terjemah wa'adna. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa. Kalau menjanjikan bukan wa'adna tapi wa id wa'adna. Dan wa id wa'adna ada bacaan, yaitu bacaan Abu Amr, Ja'far dan Ya'qub itu wa id wa'adna. Sisanya wa id wa'adna. Terjemahan yang ada ini sebetulnya terjemahan baik Departemen Agama ataupun terjemahan-terjemahan yang lain, itu bukan terjemah langsung dari lafaz Al-Quran, tapi terjemah setelahnya membaca tafsir. Jadi mereka baca tafsir dulu, baru keluar terjemah. Jadi sebetulnya terjemah yang ada itu adalah terjemahan ringkasan dari tafsir. Adapun terjemah yang hakikinya yang bagaimana, saya sering tercengang ketika membaca terjemah dihubungkan dengan yang diterjemahkannya. Contohnya sekarang surat Al-Baqarah ayat 1. Dzalikal kitabu. Di sini kan 99% sudah tahu bahasa Arabnya. 100% sudah. 100% sudah tahu bahasa Arab semuanya. Yang jelas tadi surat subuh pakai bahasa Arab semua. Nah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu. Apa arti dzalika? Itu kan Al-Kitab, ya kitab. Bagaimana terjemahan di sini? Kitab Al-Quran ini. Terjemahan yang kedua, inilah Al-Quran. Terjemahan ketiga, itulah Al-Quran. Ini terjemahan dari mana ini? Dzalika itulah Al-Kitab, ya Al-Kitab. Tapi enggak ada yang menerjemahkan itulah Al-Kitab. Kalau betul-betul mau jujur diterjemah, jangan inilah Al-Quran, jangan Al-Quran ini, jangan itulah Al-Quran, tapi itulah Al-Kitab.
Maka saya ajukan terjemah alternatif. Itulah Alkitab, tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Terjemah ini belum beredar, baru di sini yang ada. Demikian pula makna wa mimma razaqnahum yunfiqun itu dibalik-balik terjemah. Nah, inilah salah satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa sebenarnya belum ada yang disebut dengan terjemah persis dengan yang diterjemahkan. Mungkinkah akan ada? Rasanya nggak akan ada. Sebab masing-masing bahasa punya karakter. Makanya masalah yang ketiga apa? Kitab-kitab ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran telah tersebar di seluruh dunia dengan jumlah yang sulit dihitung. Sudah memenuhi perpustakaan seluruh dunia. Pertanyaan, adakah buku ulumul Quran yang memerhatikan karakter bahasa Rusia untuk memahami Al-Quran? Karakter bahasa, masing-masing bahasa punya karakter. Kalau tidak diperhatikan karakternya, bagaimana cara menjiwai? Sangat sulit. Coba di dalam surat Al-A'raf ada kalimat innal ladzina kadzabu bi ayatina innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru bi ayatina wastakbaru anha. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna jannah hatta yaljal jamal fi sammil khiyar wa kadzalika najzil mujrimin. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami, tidak akan terbuka bagi mereka pintu langit, artinya pintu rahmat. Ditutup sampai kapan? Hatta yaljal jamal fi sammil khiyar, tunggu sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Bila tidak dipahami dengan bahasa mengikuti karakter bahasa terjemah, boleh jadi ada orang yang berkata, berarti nanti ada jarum yang besar yang bisa dimasuki unta itu. Apa itu maksudnya? Tunggu sampai unta masuk lubang jarum. Apa ya? Mungkin nunggu dulu bikin lubang jarum segede rumah gitu, unta bisa masuk. Atau seperti apa? Itu harus dibahasakan dengan bahasa terjemah yang pas. Mungkin kalau bahasa Bandung ada itu, sok tungguan ketika belut buluan. Iya kan? Belut buluan, apalagi orai tak-takan, kuda tanukan. Nah, itu kira-kira kalau pakai bahasa barat, maksudnya Jawa Barat. Tapi kalau mau terjemahkan apa ini bahasa Indonesia, bisa menimbulkan pertanyaan lain gitu. Itu menunjukkan kemustahilan yang tidak akan bisa ditunggu sampai kapanpun. Nah, perlu memang ada karakter bahasa dikaji. Ya, inilah bahasan yang ada dalam buku ini, menjawab 3 pertanyaan ini, yaitu tentang memulai menggali makna Al-Quran di balik penulisan yang tidak seperti tulisan biasa. Kedua, menggali makna Al-Quran di balik qiraat dan terjemahan yang ada, dan juga membahas tentang bagaimana perbedaan karakter satu bahasa dan bahasa yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya cukupkan sampai sini. Insyaallah kita dengarkan dari ulama kita yang jelas-jelas beliau menjiwai Al-Quran. Saya yang menerjemahkan? Enggak, bukan saya yang menerjemahkan, harus ada yang lain. Baiklah, kalau insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ba'd. نلتقي معكم في هذا المجلس المبارك حيث سنتكلم بمشيئة الله عز وجل حول موضوع مهم، وهذا
هذا الموضوع لهو موضوع مهم، وقد اهتم به كثير من العلماء، وكان لهم السبق في ذلك، فجزاهم الله خير الجزاء. كما قال إمامنا الشاطبي: فمنهم بدور 7 قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكما. والإمام الشاطبي لما تكلم على هؤلاء البذور التي أشعت في وقتها وفي زمانها، هؤلاء القراء الذين اشتهروا، قال فمنهم، ولم يقل هؤلاء، بمعنى أنه يوجد قبل هؤلاء القراء أو يوجد غير هؤلاء القراء، ولكنهم ما اشتهروا. Sudah jelas ya? Ya, setelahnya beliau menyampaikan pujian kepada Allah dan salawat Rasulullah SAW, ditegaskan saya akan berbicara di hadapan hadirin semuanya tentang judul yang sangat-sangat penting, dan judul ini telah menarik perhatian sekian banyak para ulama terdahulu, dan mereka sudah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Semoga Allah limpahkan pahala kepada mereka semuanya. Dan tentunya ini adalah merupakan topik yang sangat utama untuk kita perhatikan bersama. Dan Asy-Syatibi termasuk orang yang sudah membuktikan perhatiannya kepada masalah qiraat ini. Dan beliau menyebutkan ada 7 ulama qiraat, tetapi dia mengatakan yang 7 itu adalah minhum, sebahagian. Bukan semua ulama qiraat cuma 7, bukan. Tapi sebahagian ulama di antaranya ada 7 orang yang disebutkan sifat-sifatnya, dan 7 orang ulama ini adalah nanti akan dibahas yang sering kita sebut dengan qiraat sab'ah, itu 7 ulama qiraat. ولما نتكلم على هذا العلم وهو علم القراءات، فلا بد وأن نمشي للتأصيل العلمي الذي أثبته العلماء الكبار. وعلماؤنا قديما وحديثا إذا تكلموا في علم معين فإنهم يأتون بتعريفه. فقط أزيد. وكما تعلمون جميعا أن التعريف من شروطه لا بد وأن يكون جامعا وأن يكون مانعا. وإن شاء الله عز وجل سنمشي على ما مشى به علماؤنا، وهو التأصيل العلمي. ماذا عرف علماؤنا القراءات لغة، وكيف عرفوها اصطلاحا، حتى نفهم ما سيأتي إن شاء الله عز وجل. Berbicara tentang ilmu qiraat merupakan ilmu yang sangat mendalam. Ketika para ulama berbicara tentang satu ilmu, maka mereka juga akan membatasi pengertian makna supaya lebih jelas, tidak terlalu ngawur kemana-mana. Biasanya dengan mempertunjukkan tentang definisi itu lebih dahulu. Maka dengan memperhatikan definisi, insyaallah kami akan bahas nanti definisi ilmu qiraat. Maka dengan definisi kita akan lebih mampu memahaminya lebih mudah dan lebih jelas. Dan sudah disampaikan definisi-definisi ilmu qiraat oleh para ulama terdahulu. Wal qiraat jam'u qiraah. Al qiraat jam'u qiraah. Allah Azza wa Jalla قال في القرآن الكريم في سورة القيامة: فإذا
قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ومعنى قرأ أي جمع. تقول العرب: قرأت الماء في الحوض. قرأت الماء في الحوض أي جمعت الماء في الحوض. ومنه هذه الآية: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، في سورة القيامة. هذا التعريف اللغة. Pertama, perlu diketahui tentang definisi qiraat. Al-qiraat bentuk banyak, kalau satu qiraat. Arti qiraat itu adalah mengumpulkan. Orang Arab mengatakan qara'tul ma, artinya aku mengumpulkan air. Di dalam Al-Quran kita temukan firman Allah: fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Bila sudah kami bacakan, sudah kami kumpulkan, ikuti saja qiraatnya itu dari Al-Quran. أما القراءات اصطلاحا فهي مجموعة من القراءات التي تختص بالأحرف السبع احتمالا. فهي مجموعة من القراءات تختص بالأحرف السبع احتمالا أو بلهجات العرب. فنفهم من هذا أن القراءات هي، نقول أن الأحرف السبع والقراءات بينهما عموم وخصوص. فربما تجد في عدة قراءات حرف واحد كما هو ثابت في الرسم، وكما هو ثابت في وسارع سارع. فتجد حرف يشترك فيه مجموعة من القراء، وإذا حذفنا الحرف فإن بعضا من القراء اختاروا هذا، أي حذف الحرف، تقول سارع. أما القراء الآخرين فإنهم يقولون وسارع بالواو، بزيادة الواو. وكذلك في ملك ومالك بزيادة الألف وبحذف الألف أيضا. Sedangkan qiraat menurut istilah adalah merupakan kumpulan dari beberapa qiraat yang spesifik pembahasannya tentang masalah huruf. Huruf yang 7. Huruf yang 7 itu yang diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Dan 7 huruf tidak ada kaitan dengan 7 qiraat. Jadi 7 huruf itu adalah yang tercantum dalam hadis. Makna 7 huruf juga beragam, relatif makna 7. Beliau menyebutkan ihtimal maknanya 7. Cuma yang jelas antara satu makna 7 untuk huruf dengan 7 untuk qiraat masing-masing punya makna umum dan makna khusus. Artinya 7 qiraat meliputi 7 huruf, 7 huruf meliputi 7 qiraat. Tetapi 7 huruf bagian dari 7 qiraat dan 7 qiraat bagian dari 7 huruf. Saya pusing gila. Kemudian makanya di sini dalam 7 huruf dan 7 kata itu beberapa qurra terlibat dalamnya. Umpamanya salah satu contoh makna surat Ali Imran wasari'u ila maghfiratin. Di situ ada bacaan sari'u tidak pakai waw. Jadi ada yang dikurangi untuk satu qiraat tapi ditambah untuk qiraat yang lain. Contoh yang lain juga Malik dan Maliki. Ini untuk qiraat satu qiraat pendek bacaan Maliki, yang qiraat yang lain adalah panjang bacaannya. Ini yang merupakan bagian dari makna huruf juga. ولما نتكلم على القراءات
فإنه استوقفني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمر بن الخطاب كما جاء في صحيح مسلم أن هشام بن حكيم بن حزام كان يصلي ويقرأ سورة الفرقان، فسمعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان شديدا، فلما سمع هشام ابن حكيم ابن حزام يقرأ، سمع أنه لم يقرأ بالقراءة التي قرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر بن الخطاب أراد أن يستعجل هشام بن حكيم بن حزام في قراءته حتى يأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانتظرته حتى أكمل القراءة، فكان يريد أن يستعجله، ولكنه انتظر حتى أكمل القراءة. فقال: فنبذته بردائي، أخذه بردائه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبين من قراءة هشام ابن حكيم ابن حزام. فلما وصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي هشام ابن حكيم ابن حزام: اقرأ. فقرأ. فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ونفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره بقراءته، لأنه أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اقرأ. فقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: هكذا أنزلت. فأقره على قراءته. فكان الخلاف موجودا في قراءة سورة الفرقان، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذين القراءتين من هشام بن حكيم بن حزام ومن عمر بن الخطاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل هذا القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف فاقرأوا كما علمتم. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. Ya, Rasulullah SAW menyaksikan para sahabat saat membaca Al-Quran, dan peristiwa dialami oleh Hisham telah diriwayatkan pada kami. Abu Yaman telah mengabarkan kepada kami, Syu'aib bin Zuhri berkata telah mengabarkan kepada kami Urwah, dan selanjutnya ya, kata Umar bin Khattab, aku telah mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam membaca surat Al-Furqan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Aku menyimak bacaannya, ternyata banyak sekali bacaan yang berbeda dengan yang telah disampaikan Rasulullah kepada aku. Hampir saja aku memegang kepalanya untuk aku bunuh dia ketika dia sedang sholat. Namun aku menunggunya sampai salam. Maka aku bertanya kepadanya, siapa yang mengajarkan kepada kamu surat yang aku dengar tadi? Hisham menjawab, Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW yang mengajarkan pada aku. Aku berkata, demi Allah, kamu berkata bohong.
Karena sesungguhnya Rasulullah sendiri yang mengajarkan kepada aku surat yang aku dengar darimu tadi. Kemudian aku pergi sambil menggandengnya ke hadapan Rasulullah. Itu digandeng itu siapa? Hisham ke hadapan Rasulullah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendengar lelaki ini membaca surat Al-Furqan dengan versi yang tidak engkau ajarkan kepadaku. Sungguh engkau telah mengajarkan kepadaku surat Al-Furqan tidak seperti itu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Hisham, coba Cam, baca Cam. Ini orang sini mah Hisham jadi Icam. Maka Hisham membaca surat Al-Furqan sebagaimana dia baca waktu tadi. Dan Rasulullah SAW diperhatikan oleh Umar begitu tenang menikmati bacaan Hisham. Sementara aku sudah mangkal gitu kan, ini bacaan nggak bener. Akhirnya setelahnya selesai Hisham membaca, maka kelihatan Umar dalam keadaan bimbang gelisah. Yang mana apakah aku salah dengar? Maka Rasulullah pun menyuruh Umar, coba Umar baca Umar. Ini pakai bahasa Bandung lagi nih ya. Sekarang giliran kamu membaca. Maka Umar pun membacanya dari awal sampai akhir. Setelahnya dibaca, tadi waktu Rasulullah mendengar Hisham membaca sampai selesai, Rasul bersabda, hakadha unzila, memang begini diturunkan. Jelas Umar kaget, lah dia yang benar, aku yang salah. Maka Rasulullah tidak membiarkan Umar dalam keadaan bimbang gelisah. Sekarang bagian kamu, giliran kamu, ayo baca. Maka Umar pun membacanya. Setelahnya Umar membaca, Rasul bersabda, nah begini diturunkan. Dua-duanya dinyatakan benar. Padahal sekian banyak perbedaan antara bacaan Umar dengan bacaan Hisham. Ternyata dua-duanya dinyatakan benar. Lalu tentu untuk menegaskan betapa pentingnya memperhatikan beberapa bacaan dan benar dari Rasulullah semuanya, Rasul menegaskan sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Maka yang mana saja kamu pilih, asal ikut aturan, benar semua. Jadi silakan pilih yang mana. Dan di LKI ini dipilih 1 riwayat dari 20. Dari 20 ya. Jadi 19 lagi belum. ولما نتكلم على هذه القراءات والأحرف السبع ومعناها فإننا نقرب الفهم للعوام حتى يفهموا. فربما إذا تكلمنا إلى طلبة العلم فإن فهمهم لا يكون فهما كبيرا، ولكننا سنفهم إخواننا إن شاء الله فهما سهلا. في الجزيرة العربية أو شبه الجزيرة العربية كان فيه قبائل كثير أو قبائل كثر، وهذه القبائل تتنوع في لهجاتها، وكل قبيلة لها لهجة معينة تتكلم بها، فكل قبيلة لها لهجة. وإذا استطعت أن تغير لهجة منطقة إلى أخرى فإنك لا تستطيع ذلك. ولذلك الله عز وجل أنزل القرآن على 7 أحرف كلها كاف شاف. فتجد مثلا قبيلة من القبائل تقول عليهم لو تقرئهم عليهم لا يستطيع. وتجد قبيلة أخرى هذيل مثلا، وهم كلهم في الجزيرة العربية في قريش يعني، تجدها تقرأ عليهم هكذا. فلو جئت تعلم هؤلاء بعليهم ما استطاع أن يقول عليهم. فلا
فيجد سهولة في عليهم أكثر من عليهم. وما زال موجود حتى الآن في بعض القبائل العربية. القبيلة الأخرى تقول عليهم بضم ميم الجمع، عليهم هكذا. إذن عندنا ثلاث قبائل، قبيلة تقول عليهم، وقبيلة تقول عليهم، وقبيلة تقول عليهم بضم ميم الجمع. قبيلة تقول الصراط بالصاد، وقبيلة تقول الصراط بالسين، وقبيلة تقول ماذا؟ الضراط بالإشمام. إذن هنا هذه القبائل تعددت لهجاتها، فالله عز وجل أراد أن يخفف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبره عن هذا. الله عز وجل أراد من أمتي أن تقرأ القرآن على حرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطيق ذلك، حتى وصلت إلى 7، والحديث قد ذكره الأستاذ لا داعي لتكراره. إذن هذا هو مفهوم القراءات. نقول هي لهجات حتى نسهل على كثير من الناس الذين لا يفهموا القراءات، وإذا سمعوا عليهم فإنه يقول أن الإمام قد أخطأ، وإذا سمع ويقول عليهم فإنه كذلك يخطئ الإمام أو يخطئ القارئ. ولذلك نحن سنشرح لكم إن شاء الله هذه أو هذا العلم، وطبعا هو علم واسع لا يحتاج إلى محاضرة واحدة، ولذلك سنختصر قدر الإمكان ونحاول أن نوصل هذه المعلومة لكم حتى تفهموا إن شاء الله عز وجل. Berbicara tentang qiraat ini tentunya saya tidak akan memperdalam sehingga sulit dipahami, tapi akan dipilih yang kira-kira bisa dipahami oleh semua yang hadir di sini. Maka disampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk semua masyarakat. Orang Arab saja punya dialek yang berbeda-beda. Apabila dipaksakan satu bacaan, sekian banyak kabilah Arab kesulitan untuk mengikutinya. Maka diturunkanlah beberapa cara membaca supaya bisa diikuti oleh semua orang Arab. Antara lain, sebahagian kabilah Arab tidak mampu membaca alaihim karena sehari-hari pakai hum terus. Akhirnya mereka disuruh membaca siratal ladzina an'amta alaihim lagi. Ya udah kalau gitu alaihim saja. Sementara yang lainnya lagi membaca alaihim pun tidak bisa, juga tidak bisa, maunya alaihimu terus. Dan kabilah seperti itu sampai sekarang masih ada itu. Saya pun memang pernah ngobrol dengan orang Aljazair. Ketika membaca salam saja begitu, memang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi mu jadi dibaca. Kemudian pernah juga mendengar orang Mesir, orang kampung menyebutkan Allahumma asturna alaihim. Alaihim enggak alaihim. Ini sampai sekarang masih ada yang begitu tuh. Jadi Al-Quran diturunkan dengan bacaan alaihim, alaihimu dan alaihum untuk memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat muslim supaya tidak ada alasan untuk berkata dialek saya lain, nggak bisa pakai baca Quran, nggak ada alasan. Sudah dikasih pilihan yang mana. Demikian pula masalah as-sirat. Ada yang membaca as-sirat, ada as-sirat, ada az-zirat. Itu semuanya dibolehkan untuk semua kabilah dan maknanya tidak keluar. Dibaca shad, dibaca sin, dibaca uz, itu boleh tiga-tiganya. Jadi kalau begitu maka ada 3 kabilah membaca alaihim, 3 kabilah membaca as-sirat. Ada shad, ada sin, ada uz, ya begitu. Itu semuanya adalah diturunkan untuk supaya takhfifan, supaya memberikan keringanan kepada semua pihak.
Dan ketika Rasulullah mendengarkan satu bacaan dari Jibril, Rasulullah bersabda, ummati la tutiku dzalik, umatku gak akan mampu dipaksa untuk membaca semuanya ini. Mau ada keringanan. Dan jangan sampai nanti umpamanya tidak bisa membaca. Lalu setelahnya beredar beberapa bacaan, muncul bacaan di satu daerah yang bukan dipakai di situ, muncullah penilaian salah. Nah, penting untuk kita pelajari ilmu qiraat ini agar jangan sampai kita menyalahkan imam yang riwayatnya beda. Wah, ini salah nih bacaannya, bukan alaihim tapi alaihim, salah nih. Jangan sampai seperti itu. Nah, tentu pembahasan tentang qiraat ini perlu pertemuan terus-menerus, berkesinambungan. Tapi karena ini adalah pertemuan sekilas, makanya yang disampaikannya juga ya sederhana-sederhana saja, nggak akan mempersulit yang di sini. Tapi paling tidak kenal dengan ilmu qiraat. وقبل أن نبدأ في تعريف معنى الأحرف السبع فإننا سنشير إشارة لطيفة إلى الخلط الواقع عند الناس، وهذا اللبس إن شاء الله عز وجل سنزيله بما فتح الله عز وجل علينا من علم. كثير من الناس يقولون المشهور 7 قراءات، وكثير من الناس لا يعلم أن عدد القراءات 10 المتواترة، فيتكلم فقط على القراءات 7 وينسى القراءات 3 الزائدة عن 10، ويظن كذلك من ظنه الخاطئ أن الأحرف 7 هي القراءات 7 وال3 الزائدة هذه من أين أتت؟ فنقول له لا، فهمك ليس صحيح، وفهمك ليس دقيق، وفهمك خاطئ. اتفق العلماء على أنه ليس المقصود بالأحرف 7 القراءات 7 المتواترة المعروفة، فنستطيع أن نرد عليه برد واحد، وليس رد وإنما نبين لهم هذا اللبس فقط. نقول لهم أن هؤلاء القراء الذين سميت هذه القراءات بأسمائهم واشتهرت بأسمائهم أنهم ولدوا في زمن ليس ولدوا بعد نزول القرآن. أما هذه الأحرف وهذه اللهجات فنزلت مع القرآن، وليس الفهم الآخر أن هؤلاء أتوا بهذه القراءات من عند أنفسهم وهم اخترعوها وسميت بأسمائهم. فنقول أن شهرة القراء كشهرة الفقهاء تماما. هؤلاء القراء شهرتهم كالفقهاء. الفقهاء أخذوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أخذ بالرأي، ومنهم من أخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من صححها ودققها، فكان الاختلاف كما هو ثابت وكما هو معلوم في الفقه. فالقراء كذلك اختلفوا، وهذا الاختلاف نقول عليه اختيار، ولذلك تجد في الكتب وقرأ حمزة بكذا وخلف في اختياره، أي اختار هذا خالف إمامه الأصلي. ونجد أن خلف هو راوي عن حمزة وهو كذلك قارئ، وقد روى كذلك عنه راويا. إذن القراء
الذين اشتهرت القراءات بأسمائهم ولدوا بعد نزول القرآن وليس لهم أي شيء من هذه القراءات، وسنستكمل إن شاء الله بعد الترجمة. Ya, setelah saya ingin menyampaikan tentang huruf yang 7, dirasa perlu untuk disinggung terlebih dahulu tentang kekeliruan pemahaman tentang angka 7. 7 huruf dengan 7 qiraat sering tercampur makna 7 huruf dengan 7 qiraat, terutama ketika muncul ada qiraat 10. Kalau Al-Hadis menyebutkan Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf dan 7 huruf dihubungkan dengan 7 qiraat, lalu 10 qiraat dari mana itu yang 3 lagi? Nah, ini yang perlu diperjelas. Jangan sampai bercampur antara makna 7 untuk huruf dengan 7 untuk qiraat. 7 huruf itu sabda Rasul, sedangkan 7 qiraat adalah ulama yang 7 yang lahir belakangan. Setelahnya Rasulullah tiada, sehingga tidak ada hubungan antara angka 7 yang dimaksudkan untuk qiraat dengan angka 7 yang dihubungkan dengan masalah huruf. Makanya tadi disebutkan masing-masing memiliki makna umum dan khusus. Artinya 7 qiraat lebih umum daripada 7 huruf, 7 huruf lebih umum daripada 7 qiraat dari satu segi. Tapi di segi yang lain masing-masing lebih khusus daripada yang lainnya. Agak pusing lagi ke sana. Nah, kemudian saya perlu sampaikan bahwa kalau sekiranya memang ada makna 7 untuk qiraat, itu adalah sebagaimana ada ulama mazhab yang 4. Itu kan muncul ya, ulama mazhab yang 4. Itu tidak ada kaitannya dengan kalau gitu Quran yang 4 dan hadis yang 4 kan enggak. Maka dengan demikian ulama qiraat 7 itu adalah merupakan popularitas saja. Popularitas ulama yang 7 di atas yang lain-lainnya. Banyak yang lain lagi yang ulama qiraat, bukan cuma 7. Dan kemudian sebagaimana dalam ulama fikih ada perbedaan dalam memahami Quran dan Sunnah, demikian pula dalam memahami qiraat. Umpamanya Hamzah mengambil alaihum, sementara yang lain mengambil alaihimu, alaihim. Itu dalam ijtihad masing-masing diambil, tapi semuanya dari Rasul juga bacaan tersebut. Jadi Hamzah membaca umpamanya Ziratul ladzina an'amta alaihim, kenapa tidak alaihim, kenapa tidak alaihimu? Itu adalah ijtihadiyah dari segi itu. Tetapi ijtihad itu dalam pemilihan, bukan ijtihad dalam bacaan. Bacaannya tidak ada ijtihad. Itu adalah langsung dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan dalam pemilihan bacaan saja. وقد حاول كثير من العلماء شرح معنى الأحرف السبعة كالإمام الرازي في كتابه المشهور والمعروف اللوائح، وابن قتيبة في كتابه مشكل القرآن، وكذلك الإمام العظيم شيخ الكل الإمام ابن الجزري كما ذكر ذلك في كتابه النشر في القراءات العشر. وها هنا سنذكر هذه الأوجه السبعة، وكل واحد من هؤلاء القراء اختار اختيارا له واشتهر به عند الناس وما زالت شهرته إلى يومنا هذا. إذن يرجع هذا الاختلاف أو اختلاف القراءات إلى 7 أوجه. الأول الاختلاف في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة. اختلاف في ماذا؟ في الحركات بلا تغير في المعنى والصورة، مثل كلمة البخل والبخل. البخل والبخل، فنجد أن الحركات تغيرت. البخل، ما هو الذي تغير البخل والبخل؟
في حرف ماذا؟ الخاء. البخاء، البخل، الباء كذلك في الباء. ولكن الصورة هي لو تكتب لهم كلمة البخل بفتح الباء وكذلك فتح الخاء، وأيضا البخل بضم الباء وتسكين الخاء. الصورة هي لو ننزع الحركات لا نستطيع أن نفرق، أليس كذلك؟ فهنا نقول هذا الاختلاف في الحركات بلا تغير الصورة. وإن شاء الله سيشرح لكم الأستاذ أكثر بلغتكم حتى تفهموا أكثر إن شاء الله. Ya, para ulama telah berjuang untuk menjelaskan kepada kita tentang makna huruf yang 7. Dan yang paling populer adalah Al-Razi, Ibnu Qutaibah dan Al-Jazari. Dan Al-Jazari ada An-Nashr fi Qira'at Al-Nashr yang berjudul An-Nashr fi Qira'at Al-Nashr. Ternyata setelahnya diperhatikan, sekian banyak perbedaan itu juga bisa dihubungkan dengan 7 perbedaan atau 7 kelompok perbedaan. Antara lain, perbedaan pertama adalah perbedaan harokah, fathah, dhamma, kasrah selanjutnya. Seperti firman Allah, al-bukhl, ini kan tulisannya sama, ba, kha, lam. Tapi dengan 2 bacaan, ada bacaan al-bukhlu dan ada al-bakhal. Artinya sama, tulisannya pun sama, cuma beda bacaannya saja. Dan tentunya dalam huruf ba ada fathah dan juga ada dhammah. Itu adalah menjelaskan kepada kita tentang dialek semata yang memberikan keringanan untuk membaca. Sebab boleh jadi sebahagian kabilah ketika dibaca bakhol bingung apa ya. Nah, ketika dibaca bukhul baru ngerti. Kayak kita juga kan banyak yang begitu ya, bahasa kita juga. Nah, di dalam Arab juga demikian. Jadi ini salah satu contoh perbedaan harokat tanpa ada perbedaan sedikit pun dari penulisan huruf dan juga maknanya sama, tulisannya sama, cuma harokatnya sedikit berbeda. في الصورة الأولى نجد الاختلاف في ماذا؟ في الحركات، ولكن الصورة والمعنى لم يتغير فيهما شيء. الثاني، هذا الأول، نحن قلنا 7. الثاني الاختلاف في الحركات مع تغير المعنى. الحركات تتغير ولكن المعنى يتغير. الاختلاف في الحركات مع تغير المعنى كما هو ثابت في قراءة ابن كثير. وقد ذكر الأستاذ هذا التفسير بعدما قدمت إلى هذا المكان. كان يتكلم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات، هكذا كما هو ثابت في قراءة ابن كثير، وكما هو أيضا ثابت في قراءة الجمهور. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه التي تحفظونها أنتم. إذن هنا نقول الاختلاف في الحركات مع تغير المعنى فقط كما ذكرنا هذه الآية. على أن خلاص تفضل. Jadi yang pertama dan yang kedua adalah perbedaan harokat serta berpengaruh bagi makna. Kalau yang pertama tidak ada pengaruh bagi makna walaupun bacaannya berbeda. Tetapi kalau di sini maknanya berbeda, harokatnya sama, tulisannya juga sama. Antara lain yang tadi disampaikan yaitu surat Al-Baqarah ayat 37. Allah berfirman, "Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin", dengan "Fatalaqa Adam min rabbih kalimatun". Apabila dibaca Adam, maka Adam sebagai pelaku, kalimat sebagai objek, atau istilah pesantrennya maf'ul.
Kemudian kalau dibalik fatalaqa Adam min rabbih kalimatun, maka Adam sebagai maf'ul, sebagai objeknya, sementara kalimatun sebagai pelaku. Otomatis maknanya yang berbeda. Ini salah satu contoh saja yang tentunya dengan masalah hukumnya juga ke depan. Sebab sangat berpengaruh bagi ketetapan makna di balik perbedaan makna ini. الثالث الاختلاف في الحروف بتغيير في المعنى دون تغير الصورة. نحو مثلا تتلو وتبلو، قرئت تتلو وقرئت كذلك تبلو هكذا. فهنا نقول أن الاختلاف في الحروف بتغيير في المعنى، تبلو وتتلو معناهما ليس واحد. فنقول هنا أن الاختلاف في الحروف بتغيير في المعنى دون تغير الصورة. لما تنظر إلى كلمة تبلو وتتلو ربما يلتبس عليك الأمر، تبلو تتلو، ولكن المعنى مختلف تماما بين تبلو وبين تتلو. هذه هي الصورة الثالثة باختصار. Yang ketiga, secara ringkas saja kata beliau, perbedaan terjadi dalam huruf dan berpengaruh bagi makna, namun gambaran tampilan hurufnya enggak beda. Sebab huruf ta dengan huruf ba kan sama ya, zaman dulu. Sekarang sudah dirubah pakai titik. Sebelum ada titik kan sama itu, tatlu tablu itu. Nah tentu dibaca tatlu punya makna, tablu punya makna yang lain. Artinya dalam bentuk tulisan sama, bacaan berbeda, maknanya juga berbeda. Ini secara ringkas saja. الصورة الرابعة الاختلاف في الحروف بتغيير في الصورة دون تغيير المعنى. مثاله الصراط بالسين والصراط بالصاد، كما هو ثابت في قراءة ابن كثير قنبل والبزي. الصراط بالصاد. إذا هنا الاختلاف في الحروف سين صاد بتغيير في الصورة دون تغير المعنى. المعنى واحد، أما الصورة متغيرة في الصورة الأولى بالصاد، وفي الصورة الثانية بالسين، وفي صورة أخرى ليس صورة من القرآن، يعني صورة بالصاد صورة. وفي الصورة، ما هو تفسير الصورة في اللغة الأندونيسية؟ نعم. في الصورة الثالثة الصراط بالإشمال. فالصراط والصراط بالصاد والصراط بالإشمال لا يغير المعنى تماما، ولكن الصورة تتغير من السين إلى الصاد إلى الإشمال بصوت الزال. Ya, yang keempat adalah perbedaan dalam tampilannya berbeda, bacaannya berbeda, tapi maknanya sama. As-sirat dengan as-sirat otomatis berbeda kan tampilan hurufnya itu, dan bacaannya pun berbeda. Tapi tulisan dalam mushaf sama, cuma bacaannya saja. Bacaannya adalah tulisannya shad, bacaan ketika kita mendengar bacaan ada perbedaan, ada sin, ada shad, ada zai, dan ini perubahan tersebut tidak berpengaruh bagi makna, cuma sangat diperhatikan dalam pengucapannya saja. Itu adalah merupakan perbedaan yang keempat, yang tentunya nanti akan ditemukan lagi contoh-contoh yang hanya sekedar misal saja. الخامس الاختلاف بتغير المعنى والصورة كلاهما. في كلمة أو في قوله تعالى أشد منهم وأشد منكم،
نجد الاختلاف في المعنى وفي الصورة. فنجد مثلا في الصورة الأولى الصورة بالصاد أشد منهم، وفي الصورة الثانية أشد منكم، أشد منكم، هكذا أشد منهم وأشد منكم. فهنا الاختلاف في المعنى وكذلك الاختلاف في الصورة. هذا الخامس. Yang kelima ini maknanya berbeda dan juga tampilan hurufnya pun berbeda, termasuk otomatis bacaannya berbeda. Karena yang pertama minhum artinya kan mereka. Asyad dan minhum lebih keras daripada mereka. Tapi kalau asyad dan minhum lebih keras daripada kamu, mereka dengan kamu jelas berbeda. Ini ditemukan juga dalam Al-Quran. Filafin al-akhir minha munqalab wa minkum munqalab. Nah, munqalab wa munqalib. Minkum wa minha. Minha wa minha. Ada lagi di dalam ayat yang lain ada minhum dengan minha ditemukan. Ya'malun wa ta'malun. Ya'malun ta'malun banyak ditemukan Al-Quran. Wa man yaghfir amma ya'malun abada wa man yaghfir amma ta'malun. Jelas itu adalah pengucapannya berbeda dan juga tulisan hurufnya, bentuk hurufnya, kemudian maknanya pun berbeda. Ini adalah salah satu bentuk perbedaan makna dari kalimat sabati alif tadi. السادس الاختلاف في التقديم والتأخير. قاتلوا وقتلوا وقتلوا وقاتلوا، هذا نسميه الاختلاف في التقديم والتأخير. وقاتلوا وقتلوا وكذلك وقتلوا وقاتلوا، هذا نسميه أو يسميه العلماء وليس نحن اختلاف التقديم والتأخير، لهما نفس المعنى، قاتلوا وقتلوا، قتلوا وقاتلوا، قاتلوا وقتلوا، قتلوا وقاتلوا. هذا الاختلاف السادس. نحن ذكرنا 5 وهذا السادس وبقي 1 إن شاء الله. Nah, sudah ke-6 nih, tinggal 1 lagi nanti. Apa yang ke-6? Perbedaan di dalam mendahulukan satu kata, mengakhirkan kata yang lain. Tulisannya memang mirip ketika dibaca dua-duanya juga, yaitu qatalu dan qutilu. Kalau kita lihat dalam mushafnya, dua-duanya tidak pakai alif qatalunya itu. Namun di hari kasih harokat qatalu dengan kasih tanda panjang itu tanpa alif. Makanya ketika dibaca qatalu dengan qutilu sama tulisannya. Dengan perubahan bacaan, otomatis maknanya juga ada perbedaan. Bahkan bisa terbalik, mana yang lebih dulu, mana yang lebih belakangan. Dan istilah para ulama juga menyebutkan di sini adalah sebutan ikhtilaf taqdim wa ta'khir. Taqdim mendahulukan, ta'khir membelakangkan, mengakhirkan. آخر هذا الاختلاف وهو السابع الاختلاف بالزيادة والنقصان، كما أشرنا في بداية حديثنا. وسارعوا بالواو، سارعوا من غير واو، سارعوا كما هو ثابت في المصحف الشامي والمدني، سارعوا من غير واو. وكذلك وسارعوا، هذا الاختلاف نسميه بالزيادة والنقصان، زيدت الواو وحذفت الواو، فهذا الاختلاف يسمى باختلاف الزيادة والنقصان. وسارع سارع. إذن هذه 7 أوجه للقراءات، وبعض القراء أو بعض القراءات تشترك مع بعضها البعض في هذا الاختلاف، تشترك مع بعضها البعض في هذا الاختلاف الذي ذكرناه في هذه أو في هذا الشرح. Ya, ketujuh yang terakhir, perbedaan dalam ada tambahan huruf dan ada pengurangan huruf. Seperti dalam surat Ali Imran
ada yang membaca wasari'u, ada yang membaca sari'u. Tentu ya tugas kita saat ini dan dalam hal ini saya insya Allah nanti ke depannya akan melanjutkan sampai pembahasan ini. Apa makna sari'u tidak pakai wawu dan apa makna wasari'u kalau pakai wawu, hubungan dengan ayat sebelumnya. Ini yang sangat bermakna sekali. Nah, kemudian juga ada wawasa dan awsa, itu juga ada perbedaan tuh. Wawasa dan awsa tentunya ada hurufnya, ada hamzahnya. Itu adalah perubahan atau tambahan dan pengurangan. Dan ternyata dari sekian perbedaan tadi yang 7 itu, semua ulama qiraat baik yang 7 atau yang 10 terlibat dalam perubahan. Maka dengan demikian dapat dikatakan sebagaimana di awal tadi bahwa angka 7 qiraat dengan 7 huruf tidak bisa dikaitkan, dipaksakan, sebab yang 10 juga sama dalam pembahasan 7 perubahan dan 7 perbedaan yang disebut dengan tadi 7 wajah atau 7 auju. Itu semua qiraat dalam 7 ini. Amma al-ikhtilaf fi al-idhar, fi al-idgham, fi al-ibdal, fi al-tasheel, فهذا لا يتنوع فيه اللفظ. هذا كلام الإمام ابن الجزري ومن سبقه من العلماء. ليس هذا الاختلاف فقط وحده وننتهي، لا، يوجد هناك مثلا الإظهار وكذلك الإخفاء كما هو ثابت في قراءة جعفر المدني. فأبو جعفر المدني لما نذكر حروف الإظهار نذكر 4 فقط وليس 6 كما هو معلوم في الرواية الأخرى ورواية حفص التي يقرأ بها أهل أندونيسيا وغيرهم من الدول. فتجد أن عنده الإظهار 4 والإخفاء كم يصبح؟ 17 حرفا، يعني زيد طبعا، وعنده استثناءات منخنقة طبعا ليست داخلة في الإخفاء. طبعا بعض الاستثناءات من يدرس علم القراءات يعرف هذه الأشياء. إذن الإظهار والإمالة مثلا نجد كثيرا من القراء عندهم إمالات، وبعضهم يكثر منها وبعضهم يقلل منها وبعضهم عنده بعض الإمالات بأنه يسلك مسلك الوسط في الإمالة. إذن إن الاختلاف في الإظهار والإدغام وكذلك الإمالة والتسهيل، التسهيل مثلا أعجمي، وفي بعض الروايات أنذرتهم بإدخال الألف كما هو ثابت في قراءة قابون وأبو عمرو. كذلك بالنسبة للإبدال 6 حركات عند ورش، أنذرتهم 6 حركات. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، في خلاف كما هو ثابت في طيبة النشر أنذرتهم بالتسهيل. إذن ورش يقرأ بالإبدال 6 حركات وعنده كذلك التسهيل أنذرتهم. أما قارون فإنه يدخل، لما نتكلم على قراءة الإمام نافع فإنه يدخل ألفا يخالف ورش قرأ على الإمام نافع وقالون قرأ على الإمام نافع، فتجد قالون يخالف ورشا في ماذا؟ في زيادة الألف أو في الإبدال في الشاطبية طبعا. أما طيبة النشر ففيه اختلاف آخر لا نتكلم عليه، نحن نتكلم على طريق الشاطبية. إذن هذا نسميه لا يتنوع فيه اللفظ ولا يخرجه على أن يكون لفظا واحدا، وإن فرض فيكون من النوع
الأول، وإن شاء الله سيشرح لكم الأستاذ أكثر بلغتكم حتى تفهموه إن شاء الله. Perbedaan lainnya kita temukan dalam istilah-istilah yang populer di kita seperti idhar, ikhfa dan sebagainya. Itu ada di semuanya qiraat. Hanya saja ada yang memperbanyak, ada yang sedikit. Termasuk imbalah. Untuk hafaz cuma satu imbalah, tapi untuk hamzah banyak sekali imbalahnya. Demikian juga Abu Amr, demikian juga Qasir, banyak sekali imbalahnya. Nah, untuk hafaz cuma satu. Demikian pula tasyir. Untuk hafaz cuma satu, ajamiyun. Tapi untuk riwayat-riwayat yang lain seperti umpamanya Warsh dari Imam Nafi' membaca sawa'un 'alaihim itu untuk Warsh. Tapi untuk Qalun beda lagi. Sawa'un 'alaihim jadi kalau tadi anzartahum, yang kedua anzartahum, beda. Ini sama-sama satu imam, imamnya sama-sama Nafi, tapi riwayatnya beda. Jadi Warsh dan Qalun sama-sama belajar dari Imam Nafi, tapi di sini ada perbedaan sedikit. Yang dibaca anzartahum disebutnya idghal, tapi kalau anzartahum itu adalah ibdal, diganti a yang kedua jadi mad. Jadi kalau dalam hafaz ada badal, hasan badal tidak lagi kalau belajar qiraat ya. Nah kemudian ternyata huruf idghar, nun mati tanwin, ada huruf idghar untuk hafaz kan 6. Ternyata Abu Ja'far Al-Madani cuma 4. Silakan tanya yang dua lagi apa, saya nggak sempat tanya. Jadi ada 4 di situ, ada yang diikhfakan oleh kita idhar. Buat Abu Ja'far Al-Madani adalah diikhfakan. Dan ini Abu Ja'far ini termasuk yang 3 dari 10, bukan yang 7. Kalau yang 7 itu mulai dari Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, kemudian Ibnu Amir, Asim, Al-Kisai, Hamzah. Itu yang 7. Nanti ada tambah lagi 3, Ya'qub, Abu Ja'far dan Khalaf. Nah ini adalah ada 7 qiraat, dan itu merupakan keragaman membaca yang tidak berpengaruh bagaimana. Kalau idhar, idgham, ikhfa ada yang banyak, ada yang sedikit, itu keragaman membaca saja. Seperti umpamanya As-Susi dari Abu Amr banyak idgham itu. Idgham kabir, idgham shogir di dalam hafaz nggak ada itu. Jadi kabir cuma idgham shogir saja. Wah, jadi semakin penasarannya. Ya itu yang dimaksud itu supaya penasaran semuanya. المهم ما زال فيه يعني موضوع وهو الحكمة، وهذا مهم، ولكن أظن هذا الموضوع سيأخذ منا وقتا طويلا لأن ترتيب، ولكن سنختصر إن شاء الله قدر الإمكان. الحكمة في تنوع هذه الأحرف. ذكر علماؤنا الكرام بعض ما يفهم من الحكمة في نزول القرآن على 7 أحرف منها. أولا كما ذكرنا في بداية حديثنا التيسير على الأمة لاختلاف لهجاتهم، وكان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لهم ألسنة مختلفة ولهجات شتى، ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها، فلو كلفوا بالعدول عن لغتهم لكان التكليف بما لا يطاق. إذن أولا التيسير على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا اختصارا الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع قراءتين. نجد مثلا حكمين مختلفين بمجموع القراءتين، مثلا يطهر ويطهر، فقرئت بالتخفيف يطهر وبالتشديد يطهر، ويؤخذ من القراءتين حكمان. الحكم الأول أن الحائض لا يجوز مجامعتها إلا بعد أن يحصل الطهر الذي هو انتهاء الحيض. والحكم الثاني هو
الزيادة في التطهر وهو الاغتسال، هذا هو الحكم الثاني، وهذه هي الحكمة الثانية. لابد أن نفرق بين الحكم وبين الحكمة. الحكمة أي الحكمة في تنوع الأحرف السبع، ذكرنا منها التيسير على الأمة. ثانيا الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين، يطهر ويطهر. ويبقى إن شاء الله الباقي سنكمله بعد الترجمة إن شاء الله. Itu ada yang bertanya, apa sih maksudnya atau hikmahnya dari qiraat? Itu sih yang paling penting buat kita. Di perdalam juga cuma pusing aja yang ada, karena belum mendalami. Nah sekarang hikmahnya apa? Itu yang patut kita jadikan sebagai pelajaran. Terutama kita ingin membantah orang jil ya, yang mentasydid itu, yang melakukan tentang qiraat. Yang mana yang benar kata orang jil? Kita harus mampu menjawab. Pertama, hikmah diturunkannya beberapa qiraat atau keragaman qiraat ini adalah pertama untuk mempermudah bagi umat, sehingga tidak ada alasan bagi seorang umat untuk berkata aku dialeknya dialek Jawa nggak bisa baca Quran, nggak bisa, semuanya harus. Aku dialek Padang sama saja harus, tinggal milih yang mana. Itu yang pertama, mempermudah buat semua lisan. Dan kedua, hikmah adalah menggabungkan dua hukum dalam dua perbedaan bacaan dalam dua qiraat, tetapi tulisannya sama, itu bacaannya, Qur'annya sama atau ayatnya sama, tapi mendapatkan dua hukum. Jadi dalam satu ayat ada dua hukum, dipahami dari dua bacaan. Contohnya di dalam Al-Quran disebutkan, wala taqrabuhunna hatta yatluna islam al-mahid qul wa alam fa'til nisa wala taqrabuhunna hatta yatluna. Wa fi riwayat, jadi di situ sebutkan kamu jangan mendekati orang yang sedang haid sehingga dia yathurna. Kalau yathurna dipahami berhenti dari haidnya. Belum mandi ya belum. Boleh digauli, silakan kalau memang mau. Tapi ini 20 tahun ke atas ya. Nah, tapi ada bacaan lain, hatta yatahharna. Kalau yatahharna mandi dulu. Gak bisa sekedar bersih, sekedar berhenti. Tapi kalau hatta yatahharna, dan itu yang dibaca oleh kita sebetulnya. Yang dibaca oleh hafaz itu hatta yatahharna itu. Wala taqrabuhunna hatta yatahharna, bukan hatta yatahharna. Hatta yatahharna qiraat yang lain. Tapi hukum yang kita pakai bacaan yatahharna. Ya nggak apa-apa itu malah. Jadi memang itulah istiadat para ulama dulu juga. Jadi sebetulnya dengan adanya bacaan dua yatahharna dengan yatahharna, maka muncul dua hukum yang tulisannya sama. Yatahharna begini tulisannya, yatahharna juga begini sama tulisannya. Tapi bacaan berbeda memiliki makna yang berbeda. Jadi saya ulangi, kalau yatahharna apabila seorang wanita, seorang ibu ya, yang seorang wanita, kasihan gadis nanti. Seorang ibu ya, kemudian bersih, sudah selesai haidnya, tapi dia belum mandi, boleh enggak bergaul? Silakan berlandaskan bacaan yatahharna. Berlandaskan bacaan yatahharna enggak boleh, harus mandi dulu. Jadi kondisinya bagaimana? Nanti akan ditemukan di lapangan. Mungkin tidak bisa mandi karena kondisinya berbeda, mungkin juga bisa mandi. Itulah kelapangan dan keluasan al-Islam untuk seluruh umat manusia. Wallahu a'lam. وكذلك من بين الحكمة في اختلاف وتنوع القراءات الدلالة على معنيين مختلفين من القراءتين. مثلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وقرئت كذلك فتثبتوا. فهنا يوجد معنيين مختلفين بالنسبة لتبينوا وتثبتوا، والمطلوب التبين وهو طلب التعرف والبيان، والتثبت وهو التروي في معرفة الخبر. يعني ننظر إلى الرواة الذين رووا هذا الخبر. أما التثبت هو التبين، أما التبين وهو النظر في رواة هذا الخبر.
إذن هنا نأخذ معنيين مختلفين، وهذا نستفيد منه في التفسير. الأول استفدنا منه في ماذا؟ في الفقه الماضي، وهناك أمثلة كثيرة بالنسبة للأول، أرجلكم وأرجلكم بالنصب والكسر. أما هنا فتثبتوا وتبينوا يستفيد منه أهل التفسير. إذن أهل الفقه يستفيدون من القراءات، وأهل التفسير يستفيدون أكثر فأكثر من القراءات. إذن هذه هي الحكمة الثالثة إن شاء الله. Nah, ketiganya adalah tambahan makna sebetulnya. Dengan qiraat ini menambah makna tapi tidak berbeda. Justru satu qiraat dengan qiraat yang lain saling menafsirkan. Contohnya fatabayyanu dengan fatathabbatu. Kalau kita perhatikan dua kata ini sama-sama menyuruh sabar, menahan diri. Fatabayyanu berhubungan dengan masalah pemikiran. Jangan dulu menerima berita begitu saja. Tahan dulu, cari dulu berita yang lebih tepat, yang lebih benar, yang bisa dipercaya. Tabayyun. Kalau tathabbatu artinya jangan dulu bereaksi, sabar dulu. Sama kan? Nyuruh sabar, nyuruh nahan diri. Jadi kalau tabayyun terkait dengan pemikiran, tasawuf terkait dengan gerakan, dengan action. Ini sangat penting dan tentunya bisa dikatakan bahwa tabayyun menafsirkan tasawuf, tasawuf juga memberikan makna kepada tabayyun. Beda dengan arjulikum dengan arjulakum, itu beda kondisi. Ada dalam kitab fikih bahwa sehubungan dengan bacaan famsahu bi ru'usikum, ada wa arjulakum, ada wa arjulikum. Kalau wa arjulakum hubungannya dengan rujuhakum, yaitu membasuh. Kalau wa arjulikum hubungannya dengan biru'usikum, yaitu mengusap. Jadi kaki itu boleh dibasuh, boleh diusap. Dibasuh berdasarkan kalimat bacaan wa arjula, diusap berdasarkan bacaan wa arjulikum. Maka dua fikih sudah dibahaslah oleh para ulama fikih yang empat itu. ثم الحكمة الخامسة وهي توجيه الكلام للحاضر وللغائب، مثل تعملون ويعملون. قد يكون الكلام موجه للحاضر وما الله بغافل عما تعملون، هذا الحاضر. أما الغائب يعملون، فهذه كذلك حكمة في الحكمة في تنوع واختلاف الأحرف السبع. Nah, yang kelima sebenarnya tadi sudah sebut angkanya saja. Jadi yang pertama mempermudah, yang kedua menggabungkan, yang ketiga adalah memberi makna, yang keempat saling menafsirkan, yang kelima adalah mengarahkan, memberikan pengarahan, memberikan orientasi kepada dua hal, yaitu ada bacaan ta'malun dengan ya'malun. Kalau ta'malun ditujukan kepada Anda semuanya. Kalau ya'malun berbicara tentang mereka untuk diambil pelajaran bagi Anda juga semuanya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, artinya Allah memperhatikan apa yang kamu kerjakan, jangan sampai kamu santai-santai. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, ketika kita cerita tentang yang lain, tentunya Allah juga memperhatikan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah. Itu ada dua bacaan termasuk keragaman qiraat, yaitu ta'malun dengan ya'malun. ولا يعرف ذلك إلا بالقراءتين، القراءة الأولى والقراءة الثانية، فيفهم التوجيه للحاضر وللغائب. كذلك من الحكمة وهو الدلالة على أوجه العربية، وهو مفرع على اختلاف لغات القبائل، مثل إن هذان لساحران، على لغة من يعرب المثنى بالألف مطلقا. إن هذين لساحران، إن هذين لساحران على لغة من ينصبه بالياء ويرفعه بالألف. فهنا اختلاف في أوجه اللغة العربية، أو الدلالة على اختلاف أوجه اللغة العربية. إن هذان لساحران، إن هذين لساحران، هكذا.
Nah, yang terakhir nih, belum terakhir tapi kelihatannya, menggambarkan adanya perbedaan di dalam bahasa Arab itu sendiri tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab. Ada orang yang mengatakan kalau pakai anna inna masuk kepada hadani harus hadaini, tapi di kaidah yang lain nggak ada perubahan. Mau hadani tidak pakai inna tetap hadani juga. Jadi ada yang membaca inna hadani, ada yang membaca inna hadaini. Itu menunjukkan bahwa keluasan bahasa Arab dan termasuk juga keluasan kaidah dalam bahasa Arab. Insyaallah besok akan dilanjutkan. Kalau saya mungkin sampai di sini. Sekarang terjemahkan dengan para masyayikh. Ya, kita doakan semoga beliau tetap bersama kita untuk membimbing kita ke jalan yang Allah ridhoi dan membawa kita dapat menikmati hidup bersama Al-Quran. Itu yang paling penting buat kita. Dan saya pun mohon diri. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماء.